Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Novik Widianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil konseling saya bersama AR. Berikut adalah identitas dari konseling. Nah, AR adalah siswa kelas 4 SD di SDN Nugraha yang didiagnosis mengalami gangguan atau sindrom diskalkulia. Sebelum kepada pembahasan mengenai hasil konseling, saya akan membahas sedikit apa itu kesulitan belajar, apa saja penyebabnya, dan macam-macam kesulitan dalam belajar atau istilahnya. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Anak yang mengalami kesulitan belajar bukan berarti anak tidak cerdas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menerima pelajaran yang diberikan. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Selanjutnya, apa penyebab gangguan belajar yang terjadi pada anak? Nah, secara umum, sebagian besar gangguan belajar terjadi akibat adanya gangguan terhadap perkembangan otak anak. Entah ketika anak berada di dalam kandungan, saat lahir, ataupun ketika berusia balita. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami gangguan perkembangan otak, yaitu yang pertama, ibu mengalami komplikasi pada masa kehamilan. Yang kedua, terjadi masalah ketika persalinan sehingga membuat oksigen tidak diterima oleh bayi dan menyebabkan otaknya terganggu. Lalu berikutnya, ketika pada usia balita, anak mengalami sakit yang keras seperti meningitis atau trauma pada bagian kepala. Yang keempat, faktor genetik dari keluarga yang dominan memiliki kesulitan belajar. Lalu yang kelima, trauma fisik seperti kecelakaan yang dapat mengganggu proses belajar anak. Dan yang terakhir, trauma psikologi. Contohnya seperti kekerasan saat masa kecil yang berpengaruh pada perkembangan otak. Berikut merupakan macam atau istilah dalam kesulitan belajar. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada disleksia. Disleksia ini merupakan gangguan atau kesulitan dalam membaca. Yang kedua, disgrafia, yaitu gangguan belajar dalam hal menulis. Dan yang ketiga, diskalkulia, yaitu kesulitan belajar atau kesulitan dalam kemampuan berhitung atau menghitung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan membahas mengenai hasil konseling saya bersama siswa AR yang dimana dirinya didiagnosis mengalami diskalkulia. Untuk jelasnya, diskalkulia ini merupakan kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Nah, diskalkulia ini awalnya diidentifikasi dalam studi kasus dengan pasien yang menderita ketidakmampuan dalam aritmatika tertentu sebagai akibat kerusakan daerah tertentu dari otak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa diskalkulia dapat terjadi dengan perkembangan, bisa terhubung secara genetis yang mempengaruhi ketidakmampuan seseorang untuk memahami, mengingat, atau memanipulasi fakta angka atau nomor, misalnya tabel dan perkalian. Nah, diskalkulia ini merupakan kesulitan belajar dalam hal menghitung, ditandai dengan anak sering mengalami kesalahan untuk matematika dasar. Jadi, untuk berhitung dengan angka yang sangat sederhana pun AR ini mengalami kesulitan, sehingga terkadang guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan sedikit merasa kesal. Untuk memastikan apakah AR ini mengalami diskalkulia atau tidak, saya mencoba melakukan tes sederhana, yakni dengan memberikan tes tidak tertulis. Yang pertama, meminta AR untuk membaca soal matematika yang berbentuk cerita. Yang kedua, meminta AR untuk berhitung dari 1 sampai 10. Lalu memintanya untuk menghitung mundur dari 10 sampai 1. Dan yang terakhir,
meminta AR untuk menggambar bentuk dari soal cerita yang telah dibacanya. Karena keterampilan visual spasial memainkan peran besar dalam matematika. Menyalin atau menggambar bentuk dari ingatan adalah cara yang baik untuk mengukur kemampuan anak di bidang ini. Nah, dari ketiga tes tersebut, ternyata hasilnya AR didiagnosis mengalami diskalkulia. Karena dari hasil tes pertama, yakni membaca soal matematika, AR kesulitan mencerna sebuah fenomena yang masih abstrak. Nah, biasanya sesuatu yang abstrak itu harus divisualisasikan atau dibuat konkret. Baru mereka bisa mencerna. Nah, gangguan diskalkulia disebabkan oleh ketidakmampuan dalam membaca, mengimajinasi, mengintegrasi pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam memahami soal-soal cerita. Nah, dari hasil tes kedua pun sama. AR kesulitan dalam mengingat dan menghitung mundur angka 0 sampai 1. Nah, mengapa AR ini dicurigai mengalami diskalkulia? Karena sejak awal AR telah menunjukkan beberapa gejala diskalkulia, yakni yang pertama, AR mengalami kesulitan dalam mengurutkan, misalnya saat diminta menyebutkan urutan angka. Nah, AR ini kebingungan menentukan sisi kanan dan kiri. Yang kedua, AR bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama, misalnya angka 7 dan angka 9. Atau angka 3 dan angka 8. Nah, AR juga mengalami kesulitan menggunakan kalkulator. Yang ketiga, AR kesulitan memahami konsep waktu dan arah. Hal ini berakibat seringkali AR datang terlambat ke sekolah atau ke suatu acara. Selanjutnya, AR kesulitan membaca angka-angka pada jam atau dalam menentukan letak seperti lokasi, sebuah negara, kota, jalan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, AR kerap kali memberikan jawaban yang berubah-ubah atau inkonsisten saat diberi pertanyaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Namun, untuk hasil yang benar-benar konkret, saya menyarankan agar kedua orang tua AR membawa AR kepada psikolog untuk dites secara akurat. Nah, setelah AR benar-benar diperiksakan pada ahlinya, ternyata benar AR mengalami diskalkulia. Nah, penyebab AR mengalami diskalkulia ini yakni AR mengalami trauma psikologi. Yang lebih jelasnya, AR mengalami kekerasan saat masa kecil yang berpengaruh pada perkembangan otaknya. Kekerasan yang dialami AR ini yaitu ketika dirinya masih berusia 3 tahun, seringkali dibentak dan dipukul oleh adik ibunya saat mengasuh AR. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, maka berarti ini merupakan tugas bersama antara saya sebagai guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran dan orang tua AR sendiri untuk membantu AR dalam menghadapi diskalkulianya yang berakibatkan trauma pada hal-hal perhitungan. Untuk selanjutnya, kesulitan dalam menghitung atau diskalkulia ini apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka akan berdampak juga kepada kehidupan sehari-harinya. Karena dirinya kesulitan untuk menghitung entah itu dalam konsep cerita atau secara langsung, di mana dalam kehidupan sehari-hari, matematika ini tidak dapat terlepas di berbagai kegiatan. Mengingat AR masih duduk di bangku SD, maka ada baiknya untuk segera diberikan bantuan dalam proses pembelajarannya. Nah, apabila penderita diskalkulia segera diberikan bantuan, maka itu dapat menghilangkan trauma pada perhitungan atau angka. Saya sendiri sebagai guru BK beserta wali kelasnya mulai membantunya dengan pendekatan kognitif. Nah, pendekatan kognitif ini adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Untuk proses konseling dan pelatihannya, saya memulai dengan membuat rencana belajar yang dirancang secara khusus, di mana belajar dengan menggunakan media kertas atau buku bergaris, yang mana AR akan belajar untuk menguraikan soal cerita yang di dalamnya terdapat gambar. AR akan diminta untuk menggambarkannya di buku bergaris, di mana satuan panjangnya diubah pada buku tersebut dengan hitungan setiap kotak pada buku.
Selanjutnya, untuk proses konseling lainnya dapat menggunakan musik saat belajar, di mana belajar dengan diiringi musik, harapannya yaitu agar AR akan merasa rileks, karena diketahui AR suka sekali mendengarkan musik, dan semoga ini dapat membantu kefokusan AR dalam menyelesaikan tugasnya dalam belajar. Dan selanjutnya, sesekali saat istirahat setelah belajar, AR diajak bermain game, di mana dalam game tersebut terdapat atau ada hubungannya dengan perhitungan. Nah, biasanya siswa akan lebih tertarik ketika belajar sambil bermain. Lalu yang terakhir, AR dalam proses berhitung diminta untuk menggunakan jari tangannya atau coret-coretan di kertas secara langsung. Untuk hasilnya sendiri, alhamdulillah ada sedikit kemajuan, di mana AR sudah tidak terlalu takut dengan pelajaran matematika, yang mana biasanya AR sering merasa depresi atau takut apabila dirinya mulai belajar matematika. Sekian hasil konseling saya bersama AR. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.